Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnes Maria Srena. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya dengan judul Penerapan terapi Swedish Mesai kombinasi aromaterapi lavender essential oil dalam manajemen nyeri pada pasien sindrom koroner akut. Materi yang dibahas yaitu konsep akut coronary syndrome, konsep nyeri pada penderita sindrom koroner akut, konsep dasar Swedish Mesai, faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri pada pasien sindrom koroner akut setelah diberikan terapi Swedish Mesai kombinasi aromaterapi lavender essential oil, hasil analisis, dan kesimpulan. Sebelum masuk ke pembahasan, ke pendahuluan terlebih dahulu. Kita harus tahu latar belakang penyakit jantung koroner atau PJK. Ini merupakan salah satu penyakit kardiovaskular utama yang sering menyebabkan kematian di dunia. Salah satu jenis PJK ialah sindrom koroner akut yang juga merupakan penyebab utama kematian di dunia dengan prevalensi sebanyak 12,2% atau sekitar 7,2 juta. Sindrom koroner akut terjadi penurunan aliran darah koroner secara mendadak akibat oklusi trombus pada plak aterosklerotik yang sudah ada sebelumnya. Trombus arteri koroner terjadi secara cepat pada lokasi injuri vaskular. Injuri vaskular dicetuskan oleh faktor-faktor seperti merokok, hipertensi, dan akumulasi lipid. Tingginya angka kejadian sindrom koroner akut membutuhkan berbagai penanganan. Salah satu keluhan khas penyakit jantung ini adalah nyeri dada retrosternal, seperti diremas-remas, ditusuk, ditekan, panas, atau ditindih barang berat. Nyeri dada yang dirasakan serupa dengan angina, tetapi lebih intensif dan menetap lebih dari 30 menit. Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan dan sebagai seorang peneliti, perawat dapat melakukan asuhan keperawatan melalui intervensi. Salah satu minyak esensial yang digunakan dalam aromaterapi adalah lavender. Lavandula angustifolia mill atau lavender dikenal sebagai ramuan aromatik. Minyak esensial adalah stimulasi dari penciuman. Efek dari lavender adalah mungkin karena nalidicated dan linalool yang dapat secara efektif mengurangi rasa sakit, mencegah inflamasi dan mencegah kejang otot, dan mengurangi ketegangan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Konsep akut coronary syndrome. 1. Definisi akut coronary syndrome. Sindrom koroner akut adalah suatu keadaan gawat darurat jantung dengan manifestasi klinik berupa perasaan tidak enak di dada atau gejala-gejala lain, sehingga akibat dari iskemia miokard. Sindrom koroner akut adalah istilah untuk tanda-tanda klinis dan gejala iskemia miokard. Angina tidak stabil, non-ST, segmen elevasi infart miokard, dan elevasi SD segmen infart miokard. Sindrom koroner akut merupakan satu dari 3 penyakit pembuluh darah arteri koroner, yaitu STEMI, non-STEMI, dan unstable angina pectoris. Suatu spektrum penyakit dengan etiologi bermacam-macam. Terdapat ketidakseimbangan antara pemberi dan kebutuhan oksigen myokardium, meliputi STEMI dan angina tidak stabil. Akut coronary syndrome mengacu pada spektrum presentasi klinis dari ST1 sampai elevasi miokard ST segmen sampai presentasi yang ditemukan pada infart miokard elevasi non-ST segmen atau angina yang tidak stabil dalam hal patologi.
ACS hampir selalu dikaitkan dengan ruput dan plak aterosklerotik. Next saja karena kebanyakan. Namun dalam beberapa kasus penyakit arteri koroner yang stabil dapat mengakibatkan ACS jika tidak ada ruptur plak dan trombosis ketika stres fisiologi, misalnya trauma, kehilangan darah, anemia, infeksi, takiaritmia, meningkatkan tuntutan pada jantung. Diagnosis infark miokard akut dalam setting ini memerlukan temuan kenaikan dan penurunan penanda biokimia nekrosis miokard selain minimal 1 dari yang berikut ini. Gejala iskemik, perkembangan gelombang Ki patologis pada elektrokardiogram atau EKG, perubahan ST segmen tail wave atau STT yang signifikan atau blok cabang bundel kiri yang baru. Bukti pencitraan hilangnya miokardium baru atau kelainan gerak dinding regional yang baru. Trombus intrasoruner diidentifikasi dengan angiografi atau otopsia. Faktor-faktor resiko sindrom koroner akut. Faktor ini yaitu yang tidak dapat dimodifikasi adalah umur, jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit, dan genetik. Faktor yang kedua, faktor yang dapat dimodifikasi adalah hipertensi, hyperlipidemia, merokok, diabetes, melitus, kegemukan, kurang gerak, dan kurang olahraga, dan konsumsi kontraseptif oral. Yang ke B, konsep nyeri pada penderita sindrom koroner akut. Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan yang tidak menyenangkan, bersifat sangat subjektif. Perasaan nyeri pada setiap orang berbeda dalam hal skala ataupun tingkatnya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya. Nyeri dada pada penderita sindrom koroner akut bisa menjalar ke bagian lengan kiri, leher, rahang bawah, gigi, punggung atau intel skapula, perut, dan dapat juga ke lengan kanan. Nyeri juga dapat dijumpa pada daerah epigastrikum dan menstimulasi gangguan pada saluran pencernaan seperti mual, muntah, rasa tidak nyaman di dada, dapat menyebabkan sulit bernapas, keringat dingin, cemas, dan lemas. Nyeri dada tidak selalu ditemukan pada pasien STEMI, terutama pada pasien yang lanjut usia ataupun menderita diabetes mellitus. Selanjutnya yang C, konsep dasar Swedish Mosaic. 1. Pengertian Swedish Mosaic. Swedish Mosaic adalah teknik massage yang sering dipakai oleh atlet sebelum, selama, dan sesudah pertandingan atau latihan. Setelah melaksanakan latihan atau setelah pertandingan, atlet sangat merasakan manfaat massage ini untuk mengatasi kelelahan dan mengembalikan kebugaran. Swedish Mosaic ditemukan atau diciptakan oleh seorang atlet senam yang bernama Heirinling pada abad ke-19 yang memiliki metode untuk atlet supaya dapat meningkatkan kemampuan fisik untuk melakukan olahraga sesuai dengan bidang masing-masing. Massage merupakan suatu bentuk senam pasif yang dilakukan pada bagian tubuh dan sebaliknya dengan bagian tubuh atau seperti halnya jarak tingkat gerakan, dan Swedish Massage adalah manipulasi dari jaringan tubuh dengan teknik khusus dengan mempersingkat waktu pemulihan dari ketegangan otot atau kelelahan, meningkatkan sirkulasi darah tanpa meningkatkan beban kerja jantung. Prinsip utama Swedish Massage adalah melakukan pemijatan pada jaringan lunak tubuh sehingga Swedish Massage bermanfaat, yaitu A. Memperlancar peredaran darah, B.
pemulihan tubuh akibat kelelahan. C. Meningkatkan aliran oksigen dan relaksasi. Dan yang kedua, teknik Swedish massage. Pijat Swedia menggunakan 5 gerakan dasar untuk meningkatkan sirkulasi dan membuang racun dari otot. Terapis menggunakan tekanan kuat tapi lembut untuk mengompres dan mengendurkan otot dengan stroke, selalu mengalir ke arah jantung dan membantu minyak untuk mengurangi gesekan. Contoh tekniknya antaranya F. Leorage. Teknik ini pemijatan menggunakan ritme yang pelan seperti usapan lembut, lambat dan panjang atau tidak putus-putus dengan menggunakan telapak tangan, jempol, dan ujung jari yang ditekan lembut dan ringan. Teknik ini akan menimbulkan efek relaksasi dan membuat penerimaan santai, menghangatkan jaringan otot dan mempersiapkan untuk gerakan selanjutnya. Dan masih banyak ada faktor-faktor yang lain. Yang ketiga, manfaat Swedish massage. Tujuan utama pijat Swedia adalah untuk meningkatkan aliran oksigen dalam darah dan melepaskan racun dari otot. Manfaat lain yang mungkin termasuk stimulasi sirkulasi, peningkatan tonus otot, dan keseimbangan sistem muskuloskeletal. Manfaat Swedish massage yang dilakukan pada tubuh memberikan efek fisiologis berupa peningkatan aliran darah, aliran limfatik, stimulasi sistem saraf, meningkatkan aliran balik vena, menghilangkan rasa sakit dengan cara meningkatkan ambang rasa sakit, oleh karena merangsang peningkatan produksi hormon endorfin. Pijat Swedia santai dan menyegarkan ini membantu tubuh menjadi rileks dan mencapai rasa kesejahteraan secara keseluruhan dengan mempengaruhi saraf otot, kelenjar, dan sirkulasi. Kebanyakan pijat yang dipraktikkan ini di barat, setidaknya sampai tingkat tertentu berasal dari karya Aslin Uri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri pada pasien sindrom koroner akut setelah diberikan terapi Swedish massage kombinasi aromaterapi lavender essential oil. Persepsi seseorang terhadap nyeri dipengaruhi banyak faktor-faktor, antara lain usia, pengalaman masa lalu, dan penyakit. Faktor lain yang mempengaruhi nyeri antara lain adalah lingkungan, seperti suara monitor di ruang intensive care unit atau ICU yang dapat menambah intensitas nyeri yang lebih berat. Pengalaman masa lalu terhadap nyeri juga dapat mengubah persepsi seseorang. Mekanisme coping yang telah dipelajari menjadi efektif untuk menghadapi nyeri yang dialaminya. Stresor nyeri yang sama pada beberapa orang akan menghasilkan respon yang berbeda. Maksudnya setiap orang merespon nyeri itu berbeda. Dapat juga karena fungsi budaya yang dianutnya. Dukungan akan kehadiran seseorang juga mampu mengubah persepsi nyeri sehingga klien dapat mentoleransi lebih tinggi. Jadi hasil analisis dari keseluruhan proposal saya yaitu berdasarkan Nursing Intervention Classification atau NIC tahun 2013. Untuk menyelesaikan masalah nyeri, asuhan keperawatan yang bisa diberikan seperti terapi pijat atau massage dan relaksasi. Oleh karena itu, dalam penulisan kian ini, terapi Swedish massage kombinasi aromaterapi lavender essential oil perlu dilakukan sebagai salah satu intervensi unggulan dalam mengatasi masalah nyeri pada pasien dengan sindrom koroner akut.
Walaupun demikian, masalah keperawatan lainnya juga tetap dilakukan intervensi. Jadi kesimpulan keseluruhan ini, dengan intervensi inovasi yang dilakukan pada klien dengan diagnosa medis koroner akut dengan terapi Swedish massage, kombinasi aromaterapi lavender oil terhadap penurunan dan mengurangi rasa nyeri dada pada pasien penyakit sindrom koroner akut. Prinsip utama Swedish massage adalah melakukan pada jaringan lunak tubuh sehingga Swedish massage bermanfaat, yaitu memperlancar peredaran darah, pemulihan tubuh akibat kelelahan, meningkatkan aliran oksigen dan relaksasi. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apa kendala yang Anda alami dalam melakukan analisa? Kendala yang saya alami, belum terlalu bisa menganalisis, sehingga mungkin ada penggunaan bahasa atau konsep yang rumit dipahami dalam menganalisis, dan juga ketidakjelasan hasil yang diharapkan. Yang kedua, bagaimana analisis Anda dapat memberikan pengaruh bagi sejawat Anda? Analisis yang saya berikan tidak memiliki pengaruh langsung pada sejawat atau dunia secara keseluruhan. Namun saya berharap bahwa analisis yang saya sampaikan dapat memberikan pengaruh positif. Melalui analisis, saya berusaha untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan pemahaman lebih baik. Itu saja jawaban dari saya yang Ibu berikan pertanyaan untuk saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.